warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengantar ilmu politik. Ada saya Rahmat Nugraha, Saya Rio Masnagnia. Saya Muhammad Rifki. Saya Midiana. ada teman kita juga Fatwa Wildan, terus siapa Ada lagi? Desti Puji. Desti Puji sama Ada juga Fatima. Di sini kami akan menambahkan atau menanggapi dari komentar dari narasumber yang kami wawancara atau podcast gitu ya. Iya. Dari wawancara minggu lalu dari Dengan Bapak Bapak Nandar selaku kepala desa dari kepala desa Desa Sayati. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Setiadini. Melanjutkan podcast yang kemarin kita membahas tentang politik, bukan kemarin. Kita bakal membahas politik lagi nih, sharing-sharing lagi nih sama Kepala Desa Sayati, Bapak Nandar Kusnandar. Gimana Pak keadaannya di tengah cuaca yang ekstrim ini? Alhamdulillah, memang kita harus betul-betul ekstra ya. Pertama dari segi kebersihan, kemudian kesehatan, pola makan. Karena ada beberapa warga dari kita juga yang terkena dampak. Ada yang memang karena cuaca hujan seperti ini yang terkena DB. Jadi saya harap memang warga masyarakat itu betul-betul sangat memperhatikan kebersihan. Karena munculnya penyakit itu ya dari diri kita sendiri. Memang harus betul-betul memperhatikan lingkungan, terutama di wilayah rumahnya masing-masing. Kalau sekarang nih, kesibukan Bapak lagi apa aja sih Pak? Kalau sekarang kebetulan di akhir tahun kita sedang fokus penyelesaian kegiatan-kegiatan, laporan-laporan, dan tentunya menyelesaikan seluruh program di awal tahun sampai sekarang. Jadi memang harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan tentunya di akhir tahun ini pula kita harus mempersiapkan perencanaan matang. Di tahun 2023 itu kita sudah harus menutup palunya di tahun sekarang. Kalau boleh tahu Bapak udah lama sudah menjabat jadi Kepala Desa Sayati? Sebelum menjabat jadi Kepala Desa Sayati tahun tanggal 14 Desember 2018, saya dilantik menjadi pejabat. Ada kekosongan. Waktu itu kan sebelum jadi Kades itu kepala desanya masa jabatan. Jadi diisi oleh saya. Waktu itu selaku pejabat. Tapi karena ada dorongan dari warga masyarakat supaya ikut pencalonan kepala desa, jadi 6 bulan pejabat, saya mengundurkan diri. Setelah itu masuk ke tahapan Pilkades. Dan tahun Oktober 2019 pemilihan, dan alhamdulillah bahwa terpilih menjadi Kepala Desa Sayati, dan terhitung Oktober 2019 sampai sekarang jabatannya hampir kurang lebih 3 tahun. Sebelum dilantiknya menjadi Kepala Desa, gimana cara Bapak untuk mendekatkan diri Bapak kepada masyarakat, agar masyarakat mempunyai kepercayaan dan memilih Bapak sebagai Kepala Desa? Yang pertama memang melihat potensi geografis dari Desa Sayati. Setelah itu saya membuat langkah-langkah atau program-program yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Sebelum waktu itu saya mungkin kurang dikenal, dan tentunya cara pertama saya banyak komunikasi, sosialisasi dan silaturahmi dengan warga masyarakat. Dari mulai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, saya sampaikan pendekatan silaturahim dan tentunya menyampaikan program pemerintah desa ke depan. Kita ada punya 4 program. Satunya hashtagnya Sanguan. Sanguan itu Sayati ngejaga lingkungan. Karena dulu di Desa Sayati itu di jalan provinsi, jalan depan itu banyak sekali warga masyarakat membuang sampah sembarangan. Ada 9 titik pembuangan sampah liar. Itu yang menjadi tolak ukur saya kenapa ini harus ada sambungan programnya. Saya jaga lingkungan. Alhamdulillah di tahun ketiga ini sudah beres semua itu, tidak ada lagi orang yang buang sampah di depan dan lebih tertib. Keduanya ada program bedas itu barudak edukasi Sayati.
bagi warga masyarakat Sayati yang memang punya keinginan tinggi dan kemauan, apakah itu pengen belajar servis komputer, ingin belajar bahasa, ingin belajar keterampilan yang lain, asal mereka punya kemauan, nanti kita siapkan. Mereka pengajar itu sebenarnya free. Kemudian ada juga program Balaka. Balaka itu arsitektur Balaka baru dan pemakaian. Jadi mana kita memanfaatkan lahan-lahan, apakah dari perumahan atau dari perkampungan. Jadi kita buatkan ruang terbuka ramah anak. Jadi di ruang terbuka ramah anak itu akan kita siapkan wifi gratis, kemudian keunikan mudah, supaya mereka betul-betul merasa nyaman di rumahnya sendiri. Dan yang terakhir adalah programnya Rikat. Rikat itu birokrasi cepat. Warga masyarakat ini sedang kita persiapkan teknologinya beserta aplikasinya. Jadi warga masyarakat sekarang cukup terbuat pelayanan itu. Kalau butuh apapun cukup di rumah saja. Nanti ada, kalau ini seperti pengantar, tetapi cukup dengan notifikasi yang disubmit oleh RT, RW, notifikasi masuk ke desa, kita buatkan, begitu diantarkan. Jadi dengan saya menyampaikan program seperti itu, itulah yang menjadi landasan saya diterima oleh masyarakat desa saya. Selama Bapak menjalani program, ada pro kontranya nggak sih dari masyarakat? Jelas pro kontra itu ada, karena memang tidak seluruh warga masyarakat paham apa sih itu sambungan, apa sih itu Rikat, apa itu pedas. Dan kadang-kadang kebijakan misalkan ada kegiatan seni, ada kegiatan apapun, itu hal yang wajar. Dalam satu kebijakan yang kita ambil, yang pro dan kontra, itu hal yang wajar. Tetapi bagaimana caranya untuk hal-hal terkait itu dipandang banyak kontra, bagaimana kita menyampaikannya saja kepada warga masyarakat sehingga mudah dan bisa diterima. Sama Bapak dekat dengan masyarakat, menurut Bapak apakah masyarakat di desa Sayati ini sudah paham akan politik? Secara general mungkin mereka tidak berpikir bahwa itu politik, tetapi rata-rata warga masyarakat desa Sayati itu pintar. IPM-nya juga kita tinggi dan sudah sebagai sekarang informasi apapun mereka pasti tahu. Dan hampir rata-rata mereka paham. Kalau misalkan kita menentukan sikap tokoh dari mulai tingkat RT saja, waktu itu kita pemilihannya secara musyawarah, kemudian bahkan ditunjuk langsung, sehingga dan beberapa kali kita melakukan pilkada itu mereka sudah paham ini arah politiknya nanti kemana. Kalau ini menjadi pemimpin pasti arahnya ke sini, presidennya ke sini. Dan rata-rata warga desa itu hampir paham. Apakah masyarakat itu paham akan kebijakan atau peraturan yang Bapak buat? Jadi kebijakan itu dibuat, ini tergantung proses. Nah, proses awalnya, kalau di pemerintah desa Sayati, itu ada proses awal untuk membuat satu kebijakan. Namanya musyawarah tingkat dusun. Jadi satu dusun itu ada 4 RW. Kita undang 4 RW itu ada ART, ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita sosialisasikan terkait produk hukum apa yang akan kita buat. Jadi mau tidak mau, kalau sudah menjadi kebijakan produk hukum di tingkat desa, itu melalui proses musyawarah yang dari tingkat bawah, sehingga sudah dipastikan bahwa masyarakat rata-rata paham sehingga ke arah mana gitu. Salah satu contoh yang sedang kita garap itu tentang pengelolaan sampah. Kita hasil diskusi di tingkat RT, di tingkat dusun, sampai membicarakan hal-hal terkait teknis pun dibahas semuanya di tingkat RT. Jadi sudah dipastikan mewakili masyarakat yang lain itu memahami. Cuman tinggal kesadaran nanti dari pengurus RT RW untuk menyampaikan lagi ke pada masyarakat. Kalau misalkan nanti di dalam demokrasi pemilu yang akan datang, seberapa sih antusias warga desa Sayati untuk memilih calon pemimpin?
Kalau untuk pemilu, biasanya kita punya angka harapan itu sampai 70% ya. Tetapi untuk pilkada, apalagi ini sudah sering, kadang-kadang warga masyarakat lebih menimbang liburannya, karena biasanya per tanggal itu pasti libur. Tetapi alhamdulillah presentasinya di sini masih cukup lumayan bagus. Itu antara 60 sampai 70%. Kehadiran datang di TPS itu antusiasmenya masih tinggi. Mereka paham ketika menentukan siapa nanti wakil masyarakat ditunjuk, itu kebijakannya kan seperti ini. Program apa sih Pak yang ingin Bapak lakuin untuk kedepannya di desa saya? Ini ada program yang memang sedang kita rancang. Satu, saya ingin membuat kampung tematik yang ada potensi di wilayah desa. Kebetulan kita juga ada kampung boneka. Di situ ada yang 13 sedang kita bikin namanya Kalibaya, kampung lidah buaya. Di mana orang semua setiap rumah itu menanam pohon lidah buaya untuk dijadikan produk kecantikan, pangan, makanan dan lain-lainnya. Terus kita juga sedang merancang di sini akan membuat kampung batik. Dan saya juga ingin membuat di Setilama itu menjadi tempat wisata kuliner. Jadi setiap hari Sabtu Minggu, jadi seperti Car Free Day, tapi mengangkat potensi UMKM untuk memperlihatkan kaitan dengan cita rasa kulinernya. Itu yang belum memang realisasi. Dan antisipasi beberapa titik masih ada genangan air yang cukup lumayan juga. Itu mungkin. Suka dukanya apa sih Pak untuk mengabdi kepada masyarakat? Suka dan suka. Jadi di saat kita berduka, ya mau tidak mau kita harus tetap menjalani, harus menikmati yang paling terpenting everyday is holiday. Jadi pelayanan kepada masyarakat harus dengan kesabaran dan ketulusan. Kalau kita terlalu banyak berduka juga, saya pikir itu akan menjadi energi negatif juga ya buat kita. Jadi ya sudah saja. Jika jam berapapun saya ditelepon, apakah itu ada kebutuhan warga masyarakat yang kita harus siap. Yang paling terpenting tugas kita itu adalah pengabdian dan harus menjalankan amanah. Terakhir nih Pak, ada pesan-pesan nggak sih untuk masyarakat desa saya dari mulai mungkin dari anak-anak hingga orang tua? Baik, khususnya buat warga desa Sayati, Kecamatan Manggaya, Kabupaten Bandung, yang paling utama jangan berhenti berkarya, jangan berhenti berkreativitas. Apapun yang bisa kita lakukan sepanjang itu hal kegiatan positif kita lakukan. Yang paling terpenting bagaimana caranya kita mengoptimalkan diri kita sehingga banyak manfaat untuk warga masyarakat. Berkaitan dengan ini, saya harap warga masyarakat justru proaktif ya untuk membangun wilayah desa Sayati sehingga swadaya, subangsaran pemikirannya itu betul-betul untuk membangun desa Sayati yang memang saya harapkan sekali. Semoga program kedepannya Bapak mau lancar ya Pak ya. Amin. Mungkin kita juga harus sama-sama segitu podcast yang bisa kita kasih untuk masyarakat di luar sana. Semoga masyarakat sana mendapatkan banyak manfaat dari podcast yang kita sampaikan sekarang. Sekian dari saya dan Bapak Nandan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di situ kan Bapak Nanar menanggapi bahwa ketika akan ingin dipilih sebagai kepala desa itu harus menyampaikan sebuah program yang nantinya akan direalisasikan untuk kedepannya bagi desanya. Oke, kita akan mulai membahas dari tiap poin-poin pertanyaan yang kita ajukan kepada narasumber. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana langkah politik untuk memegang posisi ini? Langsung saja kita lihat jawaban dari narasumber kita.
Yang pertama memang melihat potensi geografis dari desa Sayati. Setelah itu saya membuat langkah-langkah atau program-program yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Sebelum waktu itu saya mungkin kurang dikenal, dan tentunya cara pertama saya banyak komunikasi, sosialisasi dan silaturahmi dengan warga masyarakat. Dari mulai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, saya sampaikan pendekatan silaturahim dan tentunya menyampaikan program-program pemerintah desa ke depan. Nah, jadi kan di sini Bapak Nandar itu sebagai kepala desa dari desa Sayati, dia itu sebelum menjabat sebagai kepala desa di Sayati menyampaikan dulu sebuah program yang akan ia jalankan. Nah, jadi program itu dibuat untuk masa depan desa dari Sayati itu, untuk kebaikan desa juga. Jadi Pak Nandar itu sebelum berkecimpung di kepala desa, dia menjabat dulu sebagai pejabat. Lalu karena ada desakan untuk langkah politiknya, dia didesak, lalu dia membuat sebuah program. Nah, setelah program itu dibuat, Bapak Nandar di sini mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu bahwa program apa yang akan dia jalankan ke depan. Ya, betul. Itu juga mungkin salah satu cara oleh Pak Nandar untuk mengenalkan diri kepada masyarakat dari desa Sayati tersebut. Ya itu tadi tanggapan kita dari pertanyaan pertama. Kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Ada apa, Bang Rio? Pertanyaan kedua adalah, apakah ada pro kontra terhadap program yang dibuat oleh desa? Baik, kita langsung aja lihat videonya. Silakan. Jelas pro kontra itu ada, karena memang tidak seluruh warga masyarakat paham apa sih itu saluran, apa sih itu ikan, apa itu bedas. Dan kadang-kadang kebijakan misalkan ada kegiatan seni, ada kegiatan apapun, itu hal yang wajar. Dalam satu kebijakan yang kita ambil, yang pro dan kontra, itu hal yang wajar. Tetapi bagaimana caranya untuk hal-hal terkait itu dipandang banyak kontra, bagaimana kita menyampaikannya saja kepada warga masyarakat sehingga mudah dan bisa diterima. Ya, itu kata Pak Nandar, katanya pro kontra itu pasti ada ya di kalangan masyarakat, apalagi kita yang akan mencalonkan diri, yang akan menjadi kepala desa dari suatu desa tersebut pasti mempunyai konektivitas yang banyak dengan banyak orang juga begitu. Pastinya tidak luput dari yang namanya pro kontra. Namun cara kita menghadapi kontranya yang dari masyarakat itu, kita harus bisa menyampaikan program-program yang akan kita buat dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Itu kata Pak Nandar. Jadi intinya kita meminimalisir dari kontra tersebut. Betul. Kalau misalnya pun ada kontra, ya namanya kebijakan pasti ada pro dan kontranya. Ya. Ketika ada kontranya, kita sebagai pejabat harus bisa menerima kritik dan saran agar membangun sebuah program dan kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin seperti itu kan? Iya, betul. Itulah tugas dari pemerintah maupun pusat maupun daerah. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada apa aja itu teh? Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Bapak apakah masyarakat memahami betul tentang politik? Mari kita lihat videonya. Secara general mungkin mereka tidak berpikir bahwa itu politik, tetapi rata-rata warga masyarakat desa saya itu pintar. IPM-nya juga kita tinggi dan sudah serba gadget sekarang, informasi apapun mereka pasti tahu dan rata-rata mereka paham. Kalau misalkan kita menentukan sikap, contoh dari mulai tingkat RT saja, waktu itu kita pemilihannya secara musyawarah, kemudian bahkan ditunjuk langsung, sehingga dan beberapa kali kita melakukan pilkada itu mereka sudah paham ini arah politiknya nanti gimana. Kalau ini menjadi pemimpin pasti arahnya ke sini, presidennya ke sini. Dan rata-rata organisasi itu hampir paham. Ya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa semua yang dilakukan adalah itu langkah politik, seperti berdagang, mungkin bekerja juga termasuk langkah politik. Tetapi mungkin masyarakat kecil
kecil. Politik itu sesuatu yang masuk partai segala macam, padahal politik itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari juga termasuk politik. Itu sih kalau menurut saya. Ketika kita memilih ketua kelas juga itu salah satu langkah dari Politik, politik. betul sekali. Karena politik itu kan gimana cara kita untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan. Oke. Saya tambah lagi nih. Udah. Gitu aja sih. Aku setuju banget kalau misalnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada Oke, apa? pertanyaan selanjutnya adalah menjelang pesta demokrasi, menjelang pemilu 2024, seberapa antusias warga dalam memilih calon pemimpin? Baik, kita langsung lihat videonya. Kalau untuk pemilu, biasanya kita punya angka harapan itu sampai 70% ya. Tetapi untuk pilkada, apalagi ini hampir sering, kadang-kadang warga masyarakat lebih menimbang liburannya, karena biasanya per tanggal itu pasti libur. Tetapi alhamdulillah presentasinya di sini masih cukup lumayan bagus. Itu antara 60 sampai 70%. Kehadiran datang di TPS itu antusiasmenya masih tinggi. Dan mereka paham ketika menentukan siapa nanti wakil masyarakat ditunjuk, itu kebijakannya kan seperti ini. Tadi di video itu Pak Nadar sempat bilang bahwa di hari menjelang pemilu bahwa banyak masyarakat yang memilih liburan daripada mengikuti pilkada. Mungkin mereka belum sadar bahwa memilih golput juga pun itu bisa merugikan dia dan generasi kedepannya juga mungkin. Ya seharusnya di sini masyarakat itu harusnya peduli dengan siapa yang akan memimpin dan mau dibawa kemana. Nah itu. Apakah itu dari mulai dari tingkat desa, kepala daerah, ataupun bahkan di tingkat presiden. Lalu di sini juga harus ada sosialisasi mulai dari KPU sebagai Komisi Pemilihan Umum, juga dari partai, dan bahkan dari orang yang akan dicalonkan itu. Jadi kita sebagai pemilih juga harus tahu siapa dan apa tujuan dari yang kita pilih itu. Soalnya itu juga bakal berdampak besar kepada kita yang sebagai kita seorang pemilih. Ya, dan itu juga yang akan menentukan masa depan kita ke depannya. Ya, betul sekali. Soalnya bukan jangka pendek yang kita pilih, yang kita lakukan dalam nanti pilkada atau pemilu, Tapi yang jangka panjang tentunya. Gitu. Jadi kita harus tahu siapa dan latar belakangnya seperti apa juga. visi misinya Ya dan betul. visi misinya juga. Iya, betul sekali. Seperti itu. Baik, kita langsung masuk aja ke pertanyaan berikutnya. Ada apa? Program ke depan dari Desa Sayati itu apa? Kita lihat dari video ini. Ini ada program yang memang sedang kita rancang. Satu, saya ingin membuat kampung tematik yang ada potensi di wilayah desa. Kebetulan kita juga ada kampung boneka. Di situ ada RW 13 sedang kita bikin namanya Kalibaya, Kampung Lidah Buaya. Di mana orang semua setiap rumah itu menanam pohon lidah buaya untuk dijadikan obat kecantikan, pangan, makanan dan lain-lainnya. Terus kita juga sedang merancang di sini akan membuat kampung batik, dan saya juga ingin membuat di Senti Lama itu menjadi tempat wisata kuliner. Jadi setiap hari Sabtu Minggu itu seperti Car Free Day, tapi mengangkat potensi UMKM untuk memperlihatkan kaitan dengan cita rasa kulinernya. Itu yang belum memang terrealisasi. Dan antisipasi beberapa titik masih ada genangan air yang cukup lumayan juga. Itu Oke, di sini Pak Nandar itu di 2023 itu pingin yang pertama ngadain kampung tematik, dan yang kedua itu pingin adain kampung lidah buaya, yang ketiga ada kampung boneka, dan yang keempat ada mau memajukan kampung wisata kuliner. Untuk sekarang ini memang kuliner lagi Tentunya di ramai. sini program dari Pak Nanda yang ingin direalisasikan di tahun 2023 ini cukup bagus. Ya, satunya desa tematik, Betul.
Kalibaya juga. dan Kalibaya juga. Di sini harus sebaik-baiknya mendengar aspirasi dari masyarakat. Ya. Tentunya aspirasi dari orang yang akan berdagang di situ, untuk bagaimana cara mengelola dari desanya tersebut, cara promosinya bagaimana, itu juga dilakukan untuk desa tersebut agar lebih baik di dalam sebuah desa wisata yang ingin dicapai. Ya betul. Nah selain itu juga program-program yang akan diadakan oleh kepala desa saya tersebut itu juga di luar akan mensejahterakan masyarakat sekitar, karena kan bakal melibatkan UMKM juga kan, gitu. Oke, alhamdulillah kita udah selesai nih berbincang-bincang, Ya, berdiskusi alhamdulillah. juga. Mohon maaf apabila kita ada salah kata juga, dan di Ya. video juga mungkin ada salah kata atau yang tidak mengenakan juga. Itu sesuai juga. Iya betul. Pokoknya semoga video ini itu bermanfaat buat kalian yang ingin tahu politik ke depannya. Paling gitu aja dari kita. Ada tambahan buat kalian? Cukup? Oke, dari kita segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Langsung aja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.